Ratia Jayati Soko, Ratia Jayati Bhayang, Ratia Wipamuttassa, Nathi Soko Kuto Bhayang. Dari kemelekatan timbul kesedihan, dari kemelekatan timbul ketakutan. Bagi orang yang telah bebas dari kemelekatan, tiada lagi kesedihan maupun ketakutan. Rama-ramani, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Selamat sore semua, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Nah, kembali lagi pada sore hari ini, Bante punya kesempatan untuk berbagi dhamma. Namun Bante mohon yang duduk di belakang bisa maju ke depan ya. Itu yang belakang. Dhamma, Bapak Ayong, Bapak Surya. Ini yang depan kosong untuk tamu ya? Hah? Kok dikosongkan? Ini seperti tadi pagi, gitu juga, kosong di depan. Bisa diisi, tidak nyaman dilihat. Nanti kalau diisi sama makhluk halus nanti. Diisi yang tidak tampak nanti. Silakan biar penuh. Sebetulnya yang ngisi yang belakang. Nah, yang duduk belakang bisa maju ke depan supaya tidak terlalu bolong-bolong nanti tempatnya. Nah, tuh diminta ditemani. Ini masih kosong, ada 3, ada 6. Bu Aliang, Bu Licing, Bu Aing, Ibu Erlin. Ini nih 03 di sini nih. Aduh. Ini masih kosong, nggak enak dilihat yang depan. Memang susah ya diatur ya. Ini kebiasaan sejak kecil di sekolah begitu, tidak mau duduk depan. Padahal duduk depan berkahnya besar. Ibu Teresia duduk depan. Kebetulan datang. Tapi Ibu Teresia udah biasa di depan. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini juga kita ada memperingati Patidana untuk mendiang Ramani Ratna Chandra. Jadi ini peringatan sebetulnya 7 hari, tapi karena waktunya sibuk akhirnya menjadi 2 minggu ya. Ya, 14 hari. Dan hari ini adalah peringatan 14 harinya, Patidana. Bapak Ibu sekalian, siapa di sini tidak kenal Ibu Ratna Chandra? Yang tidak kenal? Angkat tangan dong. Dharma, angkat tangan dong. Yang tidak kenal? Oh, tidak kenal, tidak kenal. Ini laki-lakinya, bapak-bapaknya? Tidak kenal ya? Oke, berarti yang kenal kan sekitar 80% lah ya. Nah, jadi beliau ini dikenal sebagai Caturatna. Kalau ada Triratna ini Caturatna. Karena ada 4 ratna gitu kan. Jadi sekarang tinggal Triratna. Ya. Nah,
Beliau adalah 4 bersaudara Ratna, yang beliau ini yang paling ya senior lah ya. Di antara 4 beliau yang paling senior. Sebetulnya ada lagi kakaknya 1 lagi, tapi laki-laki. Kalau ini kan yang perempuan semua 4. Nah, beliau ini dari muda sampai meninggalnya itu punya keyakinan yang kuat kepada Tiratana. Jadi beliau ini sangat aktif, rajin ke wihara setiap minggu. Kemudian beliau sakit, sudah tidak bisa ke wihara lagi. Tapi beliau masih sering dengar ceramah ya? Dengar ceramah. Nah, jadi masih bisa dengar ceramah di YouTube, apa ya? Ya masih ingatlah belajar, masih mau dengar ceramah. Sampai beliau sakit. Nah, beliau sakit itu masih minta Bante untuk hadir ke sana untuk minta dipecahin parita. Nah, waktu Bante datang ke sana itu beberapa kali ya. Waktu itu masih sadar, masih baik. Nah, itu hari yang terakhir, bukan hari terakhir, kira-kira tanggal Bante baru pulang dari ITC, dari Jogja, sekitar tanggal 15 apa ya? Tanggal 10. Ya, tanggal 10 ya. Tanggal 10 itu, ya tanggal 10. Bante diminta baca parita ke rumah sakit. Waktu Bante ke sana, beliau sudah setengah sadar, tidak bisa ngomong. Jadi matanya hanya lihat ke atas saja. Tapi begitu habis Bante baca parita, ajak ngomong-ngomong, beliau bisa ngomong gitu. Namo Buddhaya gitu. Kemudian, ini Bante siapa? Bante Aheng. Gitu. Ya. Masih bisa bilang terima kasih gitu. Itu terakhir. Habis itu beliau dikunjungi lagi, itu sudah enggak tahu apa-apa. Beliau enggak sadar sudah. Nah, setelah sehari kemudian ya besoknya beliau meninggal. Nah, ini perjalanan yang Bante lihat atau ikutin selama dari beliau sakit sampai meninggal. Bapak Ibu sekalian, dari sini Bante ingin menyampaikan ada 2 hal yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah bagaimana seorang umat Buddha itu menghadapi kematian. Yang kedua, bagaimana seorang umat Buddha itu bisa bertahan di dalam Buddha Dhamma sampai akhir hidupnya. Jadi banyak orang itu bertanya, bagaimana ya Bante supaya kehidupan akan datang ketemu agama Buddha lagi, ketemu Dhamma lagi. Saya katakan kehidupan akan datang kita nggak tahu apa yang terjadi. Bisa ketemu apa nggak ketemu nggak tahu. Tapi sekarang ini yang nyata. Kalau kita sekarang bisa bertahan sampai akhir hidup kita, tetap punya keyakinan kepada Tiratana, itu ada kemungkinan bisa ketemu lagi Tiratana. Tapi kalau keyakinan kita mulai goyah, nah ini kita sulit bisa ketemu lagi Tiratana. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, jadi yang pertama adalah bagaimana kita menghadapi kematian. Ada kisah yang menarik di dalam sutta, ya, di dalam Majjhima Nikaya, yaitu judulnya Anathapindika Wada Sutta. Anathapindika Wada Sutta ini di dalam Majjhima Nikaya 143. Di situ ceritanya Anathapindika ini sedang sakit keras. Jadi dia sedang sakit keras, merasa sudah nggak tahan, sudah waktunya rasanya ini. Jadi dia pesan sama pembantunya, tolong sampaikan pesan saya, kamu pergi ke wihara di Jetawana,
sampaikan kepada guru Sang Buddha bahwa saya sedang sakit. Sujudlah atas nama saya kepada beliau. Dan kemudian kamu pergilah ke Bante Sariputta. Sujudlah kepada beliau atas nama saya. Dan sampaikan bahwa saya mengundang Bante Sariputta untuk datang menjenguk saya. Saya ingin ketemu. Nah, setelah itu pembantunya pergi ke Wihara Jetawana, ketemu Sang Buddha, menyampaikan pesannya. Dan setelah itu pembantu ini datang kepada Bante Sariputta. Dan sampai Bante Sariputta menyampaikan bahwa Anathapindika, si perumah tangga, sedang sakit keras, minta didatengin, dijenguk lah. Nah, kemudian Bante Sariputta bersama Bante Ananda dan para biku yang lain datanglah menjenguk Anathapindika. Ketika bertemu, bertegur sapa, kemudian Bante Sariputta tanya, gimana? Sudah baikan belum? Rasanya gimana? Sudah merasa baik? Biasa ya ditanya begitu. Nah, Anathapindika mengatakan, aduh Bante, sudah tidak tahan. Sudah rasanya tambah parah. Ini kepala saya ini sepertinya seperti ada tali yang mengikat saya yang keras sekali, kencang sekali. Aduh, seperti ada angin yang membelah kepala saya. Demikian tubuh saya ini juga, perut saya juga, aduh rasanya seperti putar-putar, ada angin yang kencang di perut saya. Tubuh saya terasa terbakar rasanya. Jadi dia merasa menderita. Kemudian Bante Sariputta menyampaikan khotbah dhammanya, memberi nasihat kepada Anathapindika ini. Bagaimana dia supaya bisa tenang pikirannya. Nah, nasihatnya itu sangat menarik. Bante Sariputta mengatakan begini, wahai perumah tangga, pandanglah tubuh ini, janganlah kamu melekat pada tubuh ini. Tubuh ini ada indriyanya, mata, telinga, ya. Pandanglah mata itu sebagai bukan aku, bukan diriku, bukan milikku. Pandanglah apa yang dilihat, objeknya itu bukan aku, bukan diriku. Jangan melekat sama apa yang dilihat, apa yang didengar, kemudian apa yang dirasa. Pandanglah tubuh ini hanya terdiri dari 4 unsur. Unsur cair, unsur padat, unsur api, dan unsur udara. Pandanglah tubuh ini hanya sebagai pancakanda, yaitu jasmani, perasaan, kemudian persepsi, kemudian kesadaran, winyana, dan bentuk-bentuk pikiran, sangkara. Jadi intinya Bante Sariputta itu mengajarkan Anathapindika untuk melihat diri ini sebagai bukan milikku, bukan diriku, bukan aku. Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali. Kemarin Bante juga sempat tes, rasanya pernah juga tanya. Kalau kita renungkan, kita sering ngomong-ngomong kan sama diri kita ini, ngomong-ngomong. Yang ngomong-ngomong itu seringnya mengatakan ini aku, itu punyaku, ini dia begini sama aku begini, aku begitu. Dan ada karena yang ngomong-ngomong itu selalu begitu, sehingga kita tertanam konsep aku di dalam diri kita. Dan ketika kita sedang sakit, menderita, kita merasakan aku sakit, aku menderita. Nah, itu menambah penderitaan baru. Jadi coba kita tes. Kalau misalnya ada rasa sakit, misalnya batisnya sakit. Kalau kita katakan batisku sakit, dibandingkan dengan batis sakit,
Lebih sakit mana? Sakit mana, Bu? Batisku sakit atau batis sakit? Sama batisku sakit. Nah, lentuhut nih bahasa Banjar nih. Lentuhut. Lentuhutnya sakit kan itu, aduh lentuhutku sakit. Dibanding dengan lentuhut sakit. Kalau sudah ketempelan ku, maka penderitaanlah muncul. Ya. Misalnya mobil kita ketabrak. Kita katakan mobilku ditabrak. Hancur. Menderita enggak? Menderita. Tapi kalau kita katakan mobilnya hancur. Si mobil hancur, ada aku enggak di situ? Enggak ada. Sebenarnya kan itu cuma mobil. Ada akunya enggak? Enggak ada. Kok yang menderita yang di sini bukan si mobil yang menderita? Kan logikanya aneh ya. Itulah kenapa kita itu dikatakan melekat. Karena kita bisa melekat itu karena menganggap ini diriku, ini tubuhku, ini rasa sakitku. Aduh rasanya sakit, rasa sakit. Kita melekat sama sakit itu karena kita menganggap ini milikku. Nah itu Bante Sariputa sadarkan kepada Anathapindika. Padahal Anathapindika ini sudah mencapai kesucian Sotapanna loh. Sotapanna aja masih sakit menderita. Kenapa? Karena Sotapanna itu hanya punya pandangan yang benar tentang diri, tapi dia masih ada kemelekatan. Itu bedanya. Tapi kalau seorang yang sudah anagami, sudah mulai kemelekatannya, nafsunya sudah mulai hilang. Nah, cara berpikirnya sudah mulai benar. Itu benar sudah kalau anagami tentang diri. Nah, kalau sudah arahat, cara pandangnya, cara berpikirnya, dan persepsinya itu sudah benar. Sudah tidak ada pandangan tentang diri, sudah tidak pandang pikiran tentang diri, dan tidak ada persepsi tentang diri. Nah, ini yang Bante Sariputa ajarkan kepada Anathapindika. Ketika mendengar itu, Anathapindika tuh nangis. Dia menangis. Ketika ditanya, Anathapindika, kenapa kamu nangis berumah tangga? Apa kamu merasa lebih sakit atau bagaimana? Anathapindika mengatakan, saya menangis karena saya merasa bahagia dan saya itu kok baru sekali ini ya dengar Dhamma begini. Selama saya jadi umat awam dengar Dhamma Sang Buddha, tidak pernah saya dengar Dhamma seperti ini. Baru kali ini loh saya dapat. Kemudian diberitahu oleh Bante Ananda, oh perumah tangga, ini sebetulnya bukan untuk mereka yang masih pakaiannya putih. Ini untuk mereka yang meninggalkan kehidupan duniawi. Waduh, Anathapindika mengatakan, kalau gitu Bante, tolong ini juga bisa diberikan kepada mereka yang pakaian putih. Karena tidak semua yang pakaian putih itu tertutup debu banyak. Ada saja mereka yang debunya sedikit, yang perlu dapat pelajaran ini. Nah, jadi dari cerita ini Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita menghadapi sakit, cobalah renungkan, lihat tubuh ini sebagai bukan milikku, bukan diriku, bukan aku. Ini hanya sakit proses dari kehidupan, proses dari ketidakkekalan. Perasaan sakit muncul, oh itu hanya perasaan sakit. Nggak ada aku di situ, itu hanya perasaan. Amati itu hanya sebagai perasaan, bukan diri.
Sakit itu adalah suatu perasaan, sensasi. Ada diri nggak di situ? Nggak ada. Tapi kita masih menganggap aku sakit, aku menderita. Ya, karena apa? Sudah kita menganggap aku itu muncul kemelekatan terhadap diri. Itulah kenapa Bante Sariputta memberi nasihat ini kepada Anathapindika supaya dia tenang pikirannya. Tapi ini tidak bisa kita beri nasihat kepada orang-orang awam yang biasa. Kenapa? Karena gak bisa nyandak. Kalau orang yang sehat saja agak sulit mencerna, apalagi yang lagi sakit. Tapi kalau mulai sekarang kita mulai sering merenungkan tentang hal ini sesering mungkin, nah sehingga itu menjadi jalan hidup kita, menjadi suatu cara pandang kita. Sehingga ketika kita sakit, kita diingatkan sekali saja, kita langsung, oh iya. Sudah bisa langsung mengerti dan bisa mempraktekannya. Itu yang penting. Ya. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, ketika orang sakit itu, pikirannya pasti kacau. Kita kan pernah sakit ya, sakit yang biasa saja, demam gitu. Itu pikiran kita kacau loh. Rasanya mau ngapa-ngapain nggak ada selera. Aduh, rasanya maunya udah baring aja. Terus nggak bisa berpikir jernih. Pengaruh tubuh ini yang sakit bisa mempengaruhi batin kita. Nah, disitulah perlu kita juga punya keyakinan yang kuat kepada Tiratana. Jadi pada saat kita sakit, usahakan pikiran kita itu bisa dijaga dengan baik. Jangan sampai pikirannya melenceng ke arah yang buruk. Misalnya, yang diingat itu penyesalan. Penyesalan yang telah dilakukan waktu dia hidup. Biasanya itu paling kuat yang muncul loh. Rasa bersalah, pernah menyembunyikan sesuatu kesalahan yang semua orang tidak tahu, cuman dia yang tahu. Atau dulu pernah mengalami suatu penderitaan yang dikecewakan sama orang sampai menderita sekali. Itu bisa muncul pada saat menjelang kematian. Nah, kondisi seperti itu harus punya kemampuan untuk bisa mengkondisikan supaya batinnya tidak muncul yang buruk-buruk seperti itu. Jadi kadang-kadang ada orang lihat, ada gelap-gelap di situ, ada raksasa datang misalnya. Ada ini datang, ada itu datang. Tergantung yang dilihat apa. Kalau yang dilihat yang menakutkan itu sebetulnya proses pikirannya sendiri. Sebenarnya nggak ada yang dilihat. Itu ketakutan karena kemelekatan. Tapi kalau yang dia lihat, saya lihat ada Bante, saya ada lihat misalnya Buddha atau Kuan Im lah, yang lihat itu yang baik-baik gitu. Berarti dia kemelekatannya pada hal-hal yang baik gitu. Sehingga yang muncul dalam pikirannya itu yang baik. Saya ingat sekali Ibu mendiang Ibu Solaknyo itu. Tahu ya Ibu Solaknyo, usianya 105. Waktu Bante kunjungi di sana, dia tuh sudah pikun. Sudah nggak tahu apa orang dah. Udah pikun. Nggak tahu apa-apa. Tapi yang keluar dari mulutnya bikin kaget. Apa dia mengatakan? Ketika dia pikun begini, dia cuma mengatakan Omitofo, Omitofo. Loh, pikun-pikun keluarnya itu. Kenapa? Karena dari mudanya itu jam 4 pagi udah bangun sembahyang gitu. Dari dulu, dari masih muda, masih sampai kuat-kuatnya itu, tiap pagi itu bangun jam 4 sembahyang. Jadi apa nanti keluar dalam mulutnya itu cuman itu gitu, dalam pikirannya itu keluarnya cuman itu. Nah, oleh karena itu
kita juga perlu menjaga. Mulai kita sekarang masih sehat, masih kuat. Terus kita ingat kepada hal-hal yang baik. Terus latih diri kita untuk menuju kepada yang baik. Rajin ke wihara hari Minggu itu bagus sekali. Tapi tidak cukup kalau cuman hari Minggu. Di rumah juga harus sering menumbuhkan keyakinan. Dengan cara apa? Dengar ceramah, tiap pagi baca parita, malam baca parita, kemudian baca buku dhamma. Sehingga kita tuh sering diingatkan gitu. Untuk bisa nanti ketika kematian datang, itu otomatis yang keluar itu yang baik-baik. Dulu saya pernah cerita, mungkin saya perlu cerita lagi supaya ingat. Dan ini sudah saya ceritakan kemana-mana. Nah ini ceritanya sangat menarik, yaitu cerita mendiang, siapa namanya ya? Haryanto apa Haryono apa itu ya? Yang orang Jogja itu. Siapa namanya itu? Haryono ya? Beliau itu awalnya bukan Buddhis. Menurut cerita dari istrinya, beliau itu yang ngasih tahu suruh ke wihara ini bukan orang, tapi makhluk halusnya, gitu. Perewangannya, gitu. Karena dia tuh punya ilmu-ilmu perewangan, gitu. Perewangannya itu kasih tahu dia, kamu itu agamanya apa? Kamu kok nggak pernah sembahyang? Sudah, kamu pergi ke wihara aja. Tuh, di sana tuh, di Sempaja sana. Berarti makhluknya tahu ke sini berarti. Habis itu, dia pergi ke sini. Habis itu dia mulailah rajin ke wihara. Karena dia orang Jogja, waktu dia pulang ke Jogja, dia ketemu Bante Panya, minta jadi upasaka kepada Bante Panya. Setelah itu dia pulang, dia cerita sama saya. Saya ini sudah jadi upasaka. Bante Panya yang tapis saya. Oh, bagus. Tapi dia belum dapat kartunya, nggak dapat kartunya. Cuma ditabis di upasaka saja. Tidak berapa lama dia sakit. Sakitnya cukup parah. Sehingga tidak lama dia meninggal. Dia ini punya 2 istri. Istri pertamanya sudah berpisah, kemudian dia punya istri yang kedua. Istri keduanya itu cerita, waktu dia mau meninggal, nah ada kebiasaan istrinya tuh mengatakan, Pak nyebut gitu. Nah sudah tahu ya nyebut apa. Tapi si bapak ini bilang apa? Saya sudah lihat Bante, saya sudah lihat wihara. Kemudian dia katakan, Buddha, 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 Buddha. Dan dia berpesan, kalau saya meninggal, saya tolong diupacarakan secara agama Buddha. Nah, akhirnya beliau meninggal. Dan dibawa ke yayasan situ. Waktu dibawa ke yayasan, itu keluarganya pada nuntut, loh, masa dia agama Buddha sih? Apa buktinya? KTP-nya bukan agama Buddha. Mau dikasih kartu upasaka, di Jogja sana kartu upasakanya. Akhirnya untung zaman itu ada absensi, buku absensi. Keluarganya datang ngeliatin absensinya, ada namanya enggak? Ternyata ada, setiap minggu dia datang. Ya akhirnya sudah, keluarganya bisa terima. Jadi kita bacain parita. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, beliau ini baru kenal Dhamma itu sebentar loh. Nggak lama, paling kalau dihitung ya setahun 2 tahun aja. Tapi karena beliau baru kenal itu, beliau merasa dapat harta yang berharga sekali. Sehingga beliau betul-betul belajar, betul-betul mau mengikutinya.
sampai di akhir hidupnya pun masih ingat sama Buddha. Yang kelihatan tuh Bante, biku, bukan siapa-siapa. Jadi beliau itu sudah yang diingat itu gitu. Nah, demikian juga Bapak Ibu sekalian, Anathapindika ini setelah mendengarkan dhamma dari Bante Sariputta, beliau tidak berapa lama meninggal dunia. Ya, meninggal dunia, lahir di alam Tusita. Ya. Dan pada saat melahir di sana, beliau jadi dewa yang bukan tua lagi, jadi muda gitu kan. Penampilannya dewa yang bercahaya. Beliau kembali ke alam manusia menemui Sang Buddha di Jetawana. Dan pada saat itu dewa ini membuatkan sebuah syair. Syairnya itu dikatakan begini dalam bahasa Indonesia. Oh, hutan Jeta ini sungguh terberkahi. Kemudian didiami oleh sangga yang bijaksana, di mana berdiam Sang Raja Dhamma, sumber seluruh kebahagiaanku, dengan perbuatan dan pengetahuan dan dhamma, dengan moralitas dan gaya hidup mulia. Dengan hal-hal ini makhluk-makhluk dimurnikan, bukan dengan silsilah atau kekayaan. Jadi orang itu bisa baik itu ya karena dengan moral, dengan kebijaksanaan, dengan cara hidup yang mulia, bukan karena silsilah atau kekayaan. Oleh karena itu, seorang bijaksana yang melihat apa yang sesungguhnya menuntunnya menuju kebajikan seharusnya menyelidiki dhamma dan memurnikan dirinya sendiri di dalamnya. Sariputta telah mencapai puncak dalam hal moralitas dan kedamaian, serta cara-cara bijaksana. Biku manapun yang telah menyeberangi paling jauh hanya dapat menyamainya. Nah, di sini beliau juga memuji Bante Sariputta. Ya, nah di sini Bapak Ibu sekalian, orang yang meninggal itu yang dipuji bukan karena kekayaannya, tapi yang dipuji adalah kebajikan yang ditinggalkan. Kalau kita hadir ke orang yang meninggal, tidak pernah dikatakan semoga dengan kekayaan yang dia kumpulkan semasa hidupnya dapat menghantarkan dia lahir di alam yang berbahagia. Nggak ada itu. Jadi buat apa kumpulin harta kuat banyak-banyak? Ternyata kata-katanya hanya semoga dengan kebajikan yang telah dilakukan semasa hidupnya menghantarkan dia lahir di alam bahagia. Lah kenapa orang kok lupa berbuat bajik malah berbuat buruk? Malah sibuk mengumpulkan harta, tidak sibuk mengumpulkan harta kebajikan. Padahal apa yang kita cari itu semua akan kita tinggalkan. Tapi apa yang kita berikan itulah yang akan kita bawa. Mempersiapkan diri mulai sekarang. Karena kita semua pasti akan pergi cepat atau lambat. Siapa duluan nggak tahu. Ya, siapa di sini siap mati? Saya Bante. Kan seperti yang Bante Panjang ceramah tuh. Siapa yang siap mati? Ada Romo angkat tangannya. Saya Bante siap. Besoknya Romonya mati. Habis itu Bante Panjang cerita lagi di tempat lain. Kemarin ceramahnya itu Romonya mati. Nah sekarang di sini siapa yang siap mati? Enggak ada angkat tangan. Enggak berani. Takut. Ya Bapak Ibu sekalian, namanya kematian enggak tahu kapan datang ya. Kan ada lagunya tuh. Ming Tian Bu Ce Tao, Jing Tian Hui Ken Hao, kan gitu. Bukan Ming Tian Hui Ken Hao, Jing Tian Bu Ce Tao, terbalik. Jing Tian Hui Ken Hao, karena Ming Tian Bu Ce Tao.
Tidak tahu apa yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi, tadi kita sudah menghadapi bagaimana menghadapi kematian. Kemudian kita juga harus ingat setelah kematian tiba, apakah saya masih jadi Buddhis apa tidak? Nah, untuk bisa jadi Buddhis apa tidak, di kehidupan sekarang, sampai mati masih Buddhis apa tidak? Pertanyaannya itu, bukan kehidupan akan datang, karena kehidupan akan datang tidak bisa dibuktikan. Tapi kehidupan sekarang yang harus kita buktikan, bahwa sampai meninggal pun Buddha Dhamma Sangha Tiratana tetap sebagai pedoman hidupku. Itu harus dipegang mulai sekarang, harus diperkuat mulai sekarang. Nah, untuk bisa memperkuat itu, sisa hidup kita ini gunakan untuk belajar Dhamma sebanyak-banyaknya. Praktek Dhamma sebanyak-banyaknya. Kalau sebagai rumah tangga mungkin agak sulit. Makanya saya jadi biku supaya saya lebih banyak waktunya untuk praktek daripada rumah tangga agak sulit. Tapi kesulitan itu yang membuat kita lebih maju. Ya, ibaratnya kalau Bante itu kan tidak pernah ketemu orang yang sulit atau orang yang bisa tiba-tiba marah sama Bante itu jarang ada, rasanya hampir nggak pernah. Tapi kalau Anda ini pasti ketemu orang yang marah-marah lah, orang yang komplain lah, orang yang beginilah, begitulah. Nah, jadi mentalnya lebih kuat gitu, lebih terlatih. Nah, tapi mental yang terlatih ini lebih kuat ini jangan berhenti sampai di situ, harus ditingkatkan untuk menggunakan Dhamma itu menjalani kehidupan gitu. Karena Dhamma ini sangat luas dan sangat dalam, kita perlu terus menggali, jangan berhenti. Terus belajar. Ya, baca, diskusi, tanya, latih, baca, dengar, diskusi, tanya, itu dilakukan terus sampai pengertian itu muncul dengan lebih baik, hidup kita akan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kalau sekarang hidup kita masih belum, keyakinannya masih cuman coba-coba, terus saja maju. Nanti pelan-pelan dengan proses akan berjalan, kita bisa lebih maju. Intinya jangan berhenti. Kita sudah punya harta yang sangat berharga. Sekarang tinggal bagaimana kita menggosok permata itu supaya berkilau gitu. Permatanya 3 lagi, jadi harus digosok. Ya, berusaha mengerti. Kalau nggak ngerti tanya, belajar, dan sering praktek dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin pelajaran tentang ini bukan aku, ini bukan diriku, ini bukan milikku itu terlalu dalam untuk rumah tangga. Tapi ini perlu disampaikan sebagai suatu masukan, sebagai perenungan buat kita semua. Supaya kita tidak muncul kemelekatan yang kuat terhadap diri, terhadap yang di luar diri. Ya, jadi sering-sering ingatkan sama diri sendiri. Kalau kakinya sakit, Bante betul katakan, Sang Buddha katakan betul ini bukan kakiku. Coba dites. Kalau kakinya sakit, kita katakan ini kaki sedang sakit. Rasanya gimana ya? Buktikan. Terus kita bilang ini kakiku sakit. Aduh, sakit sekali kakiku ini. Rasanya gimana? Lebih menderita mana? Kita buktikan sendiri gitu loh. Jangan katanya orang aja, betulkah? Kita harus buktikan sendiri. Jadi dalam kehidupan sehari-hari seringlah mengatakan ini hanya benda, ini hanya kaki, ini hanya tangan, ini hanya kepala. Yang sakit ini hanya kepala. Ya harus diobati memang. Jangan, ini sakit kepala biar aja. Enggak begitu.
tetap diobati, ya bijaksana juga, cuman pandang ini bukan sebagai sebuah kemelekatan gitu loh. Ya, nanti kita bisa tahunya kapan? Saat meditasi. Saat meditasi itu jelas sekali terlihat penderitaannya. Sakitnya gimana, kepalanya sakit lah, badannya sakit, kakinya sakit, semua sakit. Di situ kita harus belajar melepas. Dan ada nasihat yang sangat baik sekali, yaitu diberikan oleh Ajahn Chah. Ajahn Chah mengatakan, ketika kamu maju nggak bisa, mundur juga salah, diam salah, maju salah, mundur salah, diem salah. Apa yang harus dilakukan? Itu saatnya Anda harus melepas. Saya nggak ngerti apa maksudnya. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa, diam salah. Di situ saatnya melepas. Jadi kita sudah usaha maju, nggak bisa. Sudah usaha mundur nggak bisa, usaha diam nggak bisa. Ya sudah, demikianlah adanya. Dilepas. Jadi menyadari bahwa ini hanya proses, bukan aku, bukan diriku. Jadi ada lagunya, Let It Be. Ya, coba cari syairnya Let It Be itu apa sih isinya? Anda bisa tahu. Artinya tuh biarkan demikian adanya. Ya, karena kita kalau cawe-cawe nggak bisa. Jadi lagu-lagu itu ada yang bisa menginspirasi kita. Jadi satu Let It Be, satu Let It Go. Biarkan, lepaskan. Satu lagi, Que Sera Sera. Besok di mana ya? Jawabannya, Que Sera Sera. Whatever will be, will be. Apapun yang terjadi, terjadilah. Kita nggak bisa mengendalikannya. Kita hanya bersiap-siap. Sekarang, apapun yang terjadi di depan, kita tidak tahu. Tapi yang sekarang yang penting yang harus kita lakukan. Jadi fokuslah pada saat ini. Itu yang pesannya. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian yang Badai sampaikan pada hari ini sebagai renungan kita. Yang pertama, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Yang kedua, bagaimana kita bisa mempertahankan keyakinan kita dari kita sekarang sampai nanti menghadapi kematian. Kita tetap berada dalam lindungan Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mempraktekkan Dhamma ini lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh, lebih semangat, banyak belajar dan banyak praktek supaya kita bisa mendapatkan kemajuan. Semoga kita semua memperoleh kemajuan dalam Dhamma, semoga kita berbahagia di dalam Dhamma, semoga mendiang Ibu Ramani Ratna Chandra berbahagia di alam sana dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan semoga semua makhluk berbahagia.